Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama dengan saya, Regina Marsawina Sianipar. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, yang sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pagi ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Kita awali Weekly Devotion hari ini dengan lagu Berkat Tuhan, Mari Hitunglah. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kristus yang lebih permai, hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pembacaan dari Mazmur 15 ayat 1-5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ayat emas, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 15 ayat 5. Anak-anak yang dikasihi Tuhan serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan cerita ilustrasi berikut ini agar firman Tuhan yang begitu indah bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Mengejar berkat, apakah itu salah? Saat kita melihat persaingan hidup yang semakin sulit di masa sekarang ini, tiap orang akan berjuang lebih keras untuk dapat bertahan hidup atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Artinya, hampir setiap orang akan berjuang dengan segala cara dengan tujuan memenuhi apapun yang menjadi keinginan hatinya. Sayangnya,
tidak sedikit orang yang berbuat curang dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, baik untuk mencari sesuap nasi maupun untuk memperebutkan posisi dan kuasa yang lebih tinggi secara ekonomi, sosial maupun politik. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Terkadang, demi sebuah keinginan, tidak sedikit dari kita yang rela melakukan segala hal, termasuk cara-cara yang tidak jujur. Dan anehnya, setelah mendapatkan semua apa yang diinginkan oleh hatinya, kita menyebut hal itu sebagai berkat Tuhan. Apakah cara hidup semacam ini dibenarkan menurut Alkitab? Jelas tidak. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mencari dan mengejar Tuhan sebagai sumber berkat daripada berkat-berkat itu sendiri. Jika kita mengejar pribadi Tuhan, tentunya apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang benar, menurut apa yang dikehendakinya. Kita akan menjadi pribadi yang bisa selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri dan tidak berambisi mengejar berkat sampai-sampai melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali pada sudut pandang yang benar, yaitu bahwa tujuan dan kerinduan kita yang paling tinggi adalah Tuhan sendiri, bukan berkatnya. Tuhan jauh lebih penting daripada berkat. Apapun yang ada di dalam dunia ini, Dialah satu-satunya yang akan memberi berkat bagi kita. Dalam Dia, kita akan menemukan kepuasan. Dialah yang menetapkan berkat yang menjadi bagian kita. Sehingga kita tidak perlu iri pada orang lain ataupun khawatir pada berkat kita tertukar atau direbut orang lain. Ia sendiri yang akan meneguhkan apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Tunjukkan pandangan kita kepada sumber berkat, bukan kepada berkat. Anak-anak yang terkasih beserta Bapak Ibu sekalian, marilah kita hening sejenak mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah sumber berkat sejati. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih yang membutuhkan cahaya kasih-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan masa depan kami. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya cepat memahami pelajaran yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak tersesat oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar hari ini. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada dalam sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Good morning, God bless us. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker dengan benar. Hidup ini adalah kesempatan